Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, tema readingan hari ini adalah kekuatan dasar yang melindungi diri kamu saat ini. Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu saat ini, dan ini sekali lagi general reading, bersifat umum, energi banyak orang, so bijak-bijaklah dalam menanggapi, dan ini pembacaannya timeless, tidak berbatas waktu. Kapanpun kamu melihat, menonton video ini atau video ini lewat di beranda kamu, ya berlaku saat itu juga. Oke? Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu, kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. The Tree of Life, pohon kehidupan. Aku rasakan beberapa dari teman-teman ini, kamu tuh sangat kuat ya, mungkin dibilang jarang sakit. Ya, kekuatan di dalam diri kamu, kekebalan, ya kamu seperti pohon ini, ya berdiri kuat. Tidak mudah menyerah gitu ya. Kamu berdiri di kaki kamu sendiri, tidak bergantung kepada siapapun gitu. Seperti pohon yang berakar ini ya, pohon yang berakar tunggang ini ya, hidupnya bertahun-tahun gitu ya. Sangat kuat, tangguh gitu ya, tidak bisa digoyahkan ya. Pendirian kamu sangat kuat, tidak bisa digoyahkan ya, tidak bisa tergodakan juga gitu ya. Angka 58, mungkin kalian beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang umur 58 di sini ya. Oke. Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. Aku rasakan beberapa dari teman-teman di sini ya. Mungkin kalian punya keterikatan khusus dengan alam, connect dengan alam, malaikat bumi yang selalu melindungi kalian, sehingga kalian ya ini berdiri kuat, bertumbuh. Ya mungkin kalian suka bercocok tanaman, apa yang kalian tanamkan, yang kalian taburkan selalu menghasilkan yang baik, karena ya sosok di sini ya penjaga bumi, malaikat bumi ya, yang selalu melindungi kalian, menjaga kalian di sini ya. Atau beberapa kalian dari elemen bumi, Capricorn, Taurus, dan Virgo di sini. Aku rasakan beberapa yang resonate. Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu ini yang aku bilang ya, sosok penjaga bumi, ibu pertiwi, angel earth, ibu bumi, malaikat bumi gitu ya. Entah kalian suka bercocok tanaman atau punya keterikatan khusus dengan alam di sini. Aku rasakan seperti itu ya. Dan kekuatan dasar yang melindungi diri kamu ini mungkin ini ya wawasan dari meditasi ya. Entah kalian suka meditasi, suka praktek meditasi, suka praktek loa atau mentor meditasi, mentor loa di sini. Kalian suka dengan ketenangan, keheningan ya. Mungkin kalian selalu meditasi ya, minta pertolongan kepada ibu pertiwi, mother earth, ibu bumi, penjaga bumi, tentunya kepada Tuhan juga ya, supaya kalian dijaga, dilindungi di ibu pertiwi ini. Makanya kalian dijaga, dilindungi di sini ya. Itu seperti itu. Dunia bawah, kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. Dunia bawah itu kalau dibilang ya dunia baka yang sudah meninggal. Apa kekuatan dasar yang melindungi diri kamu ini? Beberapa leluhur ya, para leluhur yang sudah tidak ada dari generasi ke generasi ya, karena dunia bawah, dunia baka yang melindungi kalian ya. Dunia bawah ini bisa juga dibilang tanah ya, tanah yang kekuatan dasar yang melindungi dirimu gitu ya. Bumi gitu ya. Kalau dibilang tanah kan tentunya bumi ya gitu. Kekuatan dasar yang melindungi beberapa dari teman-teman juga, seorang yang berbaju kuno. Berbaju kuno ini bisa dibilang ya leluhur dari beberapa generasi, abad ke abad. Atau berbaju kuno ini ya angel ya, angel bumi, semesta, Tuhan ya, Bu Pertiwi melindungi kalian.
Oke ya, seperti itu ya. Ini lebih ke penjaga bumi sih. Aku melihat kekuatan dasar yang melindungi diri kalian ini beberapa yang resonate ya. Penjaga bumi. Ya, nyambung ya dengan dunia bawah tadi, dan aku melihat ada sosok wanita bercahaya, bermahkota duri. Wanita ini yang wanita tinggi, cinta kasih sayang, penuh kasih sayang, penuh cinta, belas asihnya tinggi, sangat empat. Entah ini sosok leluhur ya, atau ini ya sosok berbaju kuno tadi yang ya ini kekuatan dasar yang melindungi kalian. Ini apapun agama kalian, sosok wanita ini seorang dewan ya, seorang dewan, entah ini leluhur kalian ya, angel ya, spirit guide ya, yang bermahkota duri, berbaju cahaya. Ini ya, itu teman-teman. Dan tentunya aku rasakan beberapa dari teman-teman ini perjalanan kamu tidak mudah sih. Entah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, di tahun 2010, di tahun 2017, kalian itu pernah ngalamin spiritual awakening di mana perjalanan kalian gelap banget, tapi sosok-sosok yang aku jelaskan tadi menuntun perjalanan kamu sehingga kamu menemukan titik terangnya, sehingga kamu menemukan cahaya di ujung terowongan. Dan ini beberapa nih wawasan dari meditasi beberapa ya, atau dari doa kalian selama ini. Oke teman-teman, aku lanjut kembali ya. Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu, kekuatan dasar yang melindungi diri kamu, kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. Dan ini aku rasakan beberapa dari teman-temannya, apapun agama kalian di sini. Ini dari tempat ibadahmu ya. Dari tempat ibadahmu. Kalau dibilang mungkin lebih spiritual sekarang, lebih religius sekarang. Kekuatan doamu ya, kekuatan dasar yang melindungi diri kalian. Aku bilang sosok wanita yang bercahaya, bermahkota duri tadi, yang penuh cinta, penuh kasih sayang, sangat empat, belas asihnya tinggi, yang melindungi kalian. Gitu ya. Oke. Ya, salah satunya tadi yang berbaju kuno, teman-teman ya. Dan bumi pun, Mother Earth, penjaga bumi pun yang melindungi kalian gitu ya. Keterikatan khusus dengan alam, suka bercocok tanaman, suka menanam bunga gitu ya. Sayang ya dengan apapun ciptaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga ya bumi juga, malaikat bumi, Ibu Pertiwi melindungi kalian gitu ya. Beberapa yang resonate ya. Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu, kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. Ya, ini seorang ini berasal dari tempat ibadah juga, teman-teman ya. Ya, entahnya leluhur. Ya, leluhur kalian, spirit guide, pemanduro. Ya, itu sosok yang ini ya, sosok ini seorang wanita yang bilang tadi, wanita yang seorang dewan tadi bermahkota duri, dan ini seorang pria juga ya. Kalau kalian adalah ini kan seperti gambar apa ya, mungkin kalau kalian agama Buddha gitu ya, mungkin ya ini terkait dari tempat ibadah kalian, apapun agama kalian. Dan sosok laki-laki yang baik ini yang melindungi kalian, laki-laki yang penuh cinta ini gitu ya, yang melindungi diri kalian gitu lah teman-teman ya. Laki-laki yang murah senyum ini, yang bercahaya di atas kepala ini, yang melindungi diri kalian ya, apapun agama kalian di sini. Oke. Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu, kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. Di sini aku rasakan yang aku udah jelaskan tadi. Perjalanan kamu di beberapa tahun yang lalu ini sangat gelap ya. Mungkin dulu kamu tuh di titik terendah banget, titik tersulit banget, atau bukan siapa-siapa, atau kamu mungkin dulu hidupnya mungkin preman banget ya. Ini tidak pandang gender ya, entah kalian wanita ataupun pria yang nonton ini. Tapi lambat laun kamu sekarang menjadi pribadi yang lebih baik, karena kamu dijaga, dituntun, dilindungi gitu ya. Yang mungkin kamu dari ulat terus menuju ke pompong, terus menuju kupu-kupu, dan sekarang ya mungkin menjadi kupu-kupu yang harum semerbak. Kamu bertumbuh dalam situasi kamu, di mana kamu yang mungkin dulu mungkin cara berpakaian kalian, kalau kalian wanita mungkin terbuka, atau kehidupan kamu ya sangat
sangat bebas dalam tanda kutip, bukan berarti ya nggak bagus gitu ya. Mungkin ya kehidupan kamu tidak bagus karena mungkin kamu jauh dari Tuhan gitu, kamu tidak memperbaiki ibadah kamu, tidak memperbaiki diri kamu. Ketika kamu sudah perbaikin ibadah kamu, perbaikin diri kamu di sini, maka kamu dituntun, dilindungi, dijaga, dan kamu bertumbuh gitu loh teman-teman. Karena ini kekuatan dasar yang melindungi kamu ya, dan jawaban dari doa kamu ketika kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Dan beberapa dari teman-teman ya suka meditasi gitu ya, sehingga bumi pun selalu menjaga kalian, melindungi kalian gitu loh teman-teman ya. Aku melihat seperti itu sih, kekuatan dasar dalam diri kamu ya. Kamu bertumbuh karena dituntun, dijaga gitu, dilindungi oleh sosok yang aku jelaskan tadi, yang mungkin dulu kamu orang yang gak sabaran, sekarang sabar banget. Mungkin dulu kehidupan kamu itu banyak konfliknya, banyak beradu argumennya, beradu egonya. Sekarang itu hidup kamu tuh tenang, hening, damai. Mungkin kamu sekarang suka dengan ketenangan, keheningan, gak suka dengan keberisikan atau kebisingan, mungkin jauh dari hiruk pikuk kota gitu ya. Aku merasakan kamu sudah berdamai dengan diri kalian sendiri di sini. Energi sedamai ini, sehening ini ya karena kekuatan dasar yang melindungi diri kamu tadi gitu, membuat kamu. Dan aku rasakan juga di sini kekuatan dasar yang melindungi diri kamu ini sosok yang kuat ya. Dan aku melihat juga kalian mampu mengontrol diri kamu ya. Walaupun banyak sekali beban di pundak kamu, tapi kamu bisa meringankan beban itu karena ya ini yang melindungi diri kamu, sosok pria ya, ini leluhur ya, spirit guide, angel yang memberikan kamu kekuatan, memberikan juga kekuatan dasar kamu, kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. Mungkin beberapa dari teman-teman ini pekerjaannya seorang public speaking ya, artinya seorang yang berbicara depan umum. Mungkin kamu pembaca tarot seperti saya, mungkin mentor spiritual, mentor agama, atau mungkin seorang reporter, wartawan, MC, siapapun diri kalian, mungkin dosen, guru, dan mentor lain sebagainya ya. Pekerjaan kamu berbicara ya, penulis ya, penulis apa yang kamu tuliskan ini, entah yang kamu tulis ini pengalaman spiritual kamu, entah penulis lagu rohani, dan kamu komunikasikan, bicarakan, dan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin di titik terendah, titik tergelap dalam hidupnya gitu ya. Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu di sini ya, kamu sekreatif ini, sepintar ini, secerdas ini ya. Mungkin leluhur kamu dulu adalah seorang penulis, seorang yang kreatif, seorang public speaking, mentor spiritual, mentor agama, dan lain sebagainya ya. Dan ini diwariskan ke kamu gitu ya. Ada seseorang yang lagi menulis ya di sini, entah ini energi kamu, entah ini leluhur ya, pintarannya, kecerdasannya diwariskan ke kamu. Dan beberapa aku rasakan juga beberapa dari teman-teman ini bisa berkomunikasi dengan roh ya. Mungkin kalian punya intuisi yang tajam, feeling yang tajam, penglihatan yang tajam, atau beberapa seorang indigo di sini ya, sangat kreatif ya. Aku rasakan kalian sangat kreatif ya, punya ide-ide tak terbatas. Mungkin beberapa kalian adalah seorang content creator di sini ya, beberapa yang resonate ya. Dan kekuatan dasar yang melindungi diri kalian juga, the wise woman of wonderland, wanita bijak di negeri ajaib. Ibu peri kah? Ibu peri di dunia dongeng ya. Mungkin banyak sekali miracle, mujizat, keajaiban yang terjadi dalam hidup kalian karena bantuan pertolongan dari wanita bijak di negeri ajaib ini gitu ya. Seorang wanita, entah ini leluhur kamu ya, angel, malaikat bumi ya. Aku rasakan siapapun diri kalian, komen ya di kolom komentar, karena kekuatan dasar yang melindungi diri kalian di sini besar ya, besar teman-teman ya. Wanita bijak di negeri ajaib yang melindungi kalian sehingga kalian sekreatif ini, sepintar ini, secerdas ini, sekuat ini, setenang ini, sehening ini ya, sesabar ini. Sekarang ada perubahan di dalam diri kamu yang membuat orang kayak
menakjubkan, kok kamu bisa serubah ini ya, siapa yang menuntun kamu gitu ya, siapa yang membimbing kamu ya gitu ya. Karena ini tadi ya teman-teman, aku rasakan beberapa dari teman-teman kalian sudah union dengan diri kalian sendiri di sini ya. Kalian benar-benar bertransformasi total-totalan, healing total-totalan. Yang aku bilang dulu nggak sabaran, sekarang sabar banget. Dulu nggak intuisi, sekarang intuisi banget gitu. Dulu nggak spiritual, sekarang spiritual banget atau religius banget ya. Atau vibrasi kalian lebih tinggi, frekuensi kalian lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalian benar-benar berubah, bertransformasi seperti dari ulat tadi menuju ke pompong, menuju kupu-kupu gitu ya, seperti itu. Atau baby step ya, langkah bayi di mana kalian dari merangkak jatuh dan sekarang menjadi seorang anak yang berdiri kuat dan berlari kencang gitu ya. Seperti itu sih. Dan kekuatan dasar yang melindungi diri kalian di sini ya, mungkin dulu kalian orangnya kurang percaya diri, ada rasa insecure ya, minder. Sekarang lebih percaya diri, lebih optimis menjalani hidup ini, lebih semangat menjalani hidup ini, lebih kreatif, lebih passion, lebih bergairah menjalani hidup ini, lebih agresif gitu ya menjalani hidup ini. Dan aku rasakan beberapa dari teman-teman ini punya pengetahuan yang lebih tinggi, terutama terkait pengetahuan spiritual, keagamaan gitu ya. Dan seperti mendapatkan the spirit whisperer gitu ya, mendapatkan bisikan roh, sehingga kalian seintuisi ini ya, atau sespiritual ini gitu ya. Seperti itu sih aku melihat beberapa dari teman-temannya. Oke. Dan 3 tadi ya, kekuatan dasar yang melindungi diri kalian ya, apapun agama kalian, dari tempat ibadah kalian ya, yang berbaju kuno, penjaga bumi ya itu, dan seorang pria yang bercahaya itu dari tempat ibadah juga yang melindungi kalian ya. Semoga ya teman-teman. Oke, aku ambil beberapa kartu lagi. Oke, dan aku merasakan juga di sini kekuatan dasar yang melindungi dari kalian adalah seorang warrior, seorang pejuang ya. Seorang pejuang ini bisa dari leluhur sih. Mungkin saja leluhur kalian dulu seorang pejuang, sehingga kalian juga menjadi seorang pejuang sekarang, pejuang tangguh, pejuang rupiah, pejuang dolar. Walaupun banyak beban di pundak kalian, kalian bisa meringankan beban itu, gitu ya. Karena ya ada sosok warrior di sini yang berdiri kuat dan bertahan hidup ya. Karena ini ya, kekuatan dasar kamu sekuat ini teman-teman, setangguh ini gitu ya, adalah kekuatan dari ini, seorang warrior ini, seorang pejuang ini teman-teman ya. Ya, seorang pejuang ya, leluhur ya. Mungkin berapa dari teman-teman ini sangat intuisi sih, kamu ikutin suara jiwamu. Atau ini pesan untuk kalian, ikutin suara jiwa kamu. Suara jiwa kamu berkata apa, ikutin ya. Oke. Aku tambah beberapa kartu kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. Kekuatan dasar yang melindungi diri kamu, pengubah bentuk ya, si pengubah bentuk ya. Mungkin beberapa dari teman-teman juga, kamu nih karakternya bisa berubah-berubah sih ya. Berubahnya kayak apa kak? Seperti apa kak? Ya, contohnya gini ya, kamu itu mungkin dibilang berubah-berubah karakter kalian. Kayak gini contohnya, yang mungkin apa yang kamu katakan itu, contohnya gini ya, teman-teman kamu minta nasihat, pencerahan dari kamu, dan kamu tidak sadar untuk mengeluarkan kata-kata nasihat itu, kata-kata pencerahan itu gitu, karena ada sosok ya si pengubah bentuk ini memberikan arahan itu, pencerahan itu gitu ya. Seperti itu ya. Atau beberapa dari teman-teman ini punya keterikatan khusus dengan hewan peliharaan kamu ya, mungkin hewan peliharaan kamu yang melindungi kamu di sini ya, merubah bentukmu di sini gitu. Dan aku rasakan juga ya, kalian adalah seorang penyembuh, ibu obat ya. Entah kalian sadari atau enggak, ini ada seorang ibu obat yang melindungi diri kamu, seorang wanita penyembuh. Dan leluhur, seorang pemburu. Iya, aku rasakan gini ya teman-teman, ini nggak pandang gender, entah kalian wanita, seorang pria yang nonton ini, kamu tuh tangguh banget, berani banget, nggak takut kamu melacak
ketakutan kamu. Mungkin dulu kamu penakut atau fobia dengan hewan tertentu, sekarang nggak lagi, karena sosok si pemburu ini, si pejuang ini yang melindungi diri kamu. Ya, aku melihat ini, kalau dibilang pemburu ini ya sosok ya Archangel ya, Archangel tertinggi Mikael ya, yang melindungi kamu, memberikan kamu kekuatan ini, keberanian ini. Archangel tertinggi Mikael, thank you. Archangel tertinggi Mikael juga melacak ketakutan kamu yang dulu kamu penakut atau kamu fobia dengan hewan tertentu gitu ya, seorang pemburu ya. Kamu mungkin selalu berdoa kepada Archangel tertinggi Mikael atau Archangel tertinggi Gabriel, Archangel tertinggi Raphael, terutama ya Archangel tertinggi Mikael ya, karena ini Archangel tertinggi Mikael ini kan untuk menyingkirkan penghalang, menyingkirkan roh jahat, ilmu hitam, sihir, santet ya, menyingkirkan rasa ketakutan kamu gini gitu ya. Seorang gadis perisai, kekuatan dasar yang melindungi diri kamu. Aku rasakan diri kamu ini, kalau kamu wanita, aku melihat wanita pemberani banget, nggak takut, intinya kamu benar gitu ya. Kamu membuat rencana kamu dan kamu fokus dengan rencana kamu. Seorang gadis perisai yang tangguh, kuat, pemberani, tidak gampang menyerah, tidak mudah menyerah ya. Atau sosok gadis perisai ini yang melindungi kamu sehingga kamu di sini fokus dengan perencanaan kamu ya. Ya teman-teman, aku rasakan kalian ini banyak sekali yang melindungi kalian, memprotek kalian di sini, sehingga kalian di sini setangguh ini, sespiritual ini, seintuisi ini, setenang ini, sesabar ini, karena sosok ini, sosok yang melindungi diri kalian, sosok yang cukup positif dan sangat besar. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini cakra mahkota kalian sudah terbuka sehingga kalian lebih cerdas ya, lebih terhubung dengan semesta di sini. Aku lihat ya, mungkin kalian seorang pembuat, seorang kreator di sini. Ya, ada sosok imam besar yang melindungi diri kalian. Ya, teman-teman ya. Ya. Oke. Dan aku melihat juga sosok yang melindungi diri kalian juga di sini ya, white witch, penyihir putih ya, penyihir putih yang mungkin kalian ini sekarang ini feelingnya, aku rasakan feeling yang kalian tuh tajam, intuisinya tajam, penglihatan yang tajam. Pesan untuk kalian, jadilah cahaya, karena penyihir putih ini yang selalu melindungi diri kalian sehingga kalian seintuisi ini ya. Kamu peka dengan keadaan sekitarmu ya, kamu punya penglihatan yang tajam, kamu bercahaya karena sosok penyihir putih ini teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Ini adalah kekuatan dasar yang melindungi diri kalian. Entah kalian sadari atau enggak, aku akhiri. Bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.